Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Dengan saya, Nanda Fatira Duyanti dengan NPM 2110631050087 dari kelas D dari kelompok 7. Sebelum memasuki pembahasan inti, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu limit. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nilai suatu fungsi f(x) untuk x mendekati suatu bilangan a adalah nilai pendekatan fungsi f(x) bila mana x mendekati a. Misalnya di sini ada limit f(x) sama dengan m untuk x mendekati a. Ini berarti bahwa nilai dari fungsi f(x) adalah m jika nilai x-nya mendekati a. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat operasi dari limit. Yang pertama ada limit k sama dengan k untuk x mendekati c, di mana k di sini adalah suatu konstanta. Yang kedua limit x sama dengan c untuk x mendekati c. Yang ketiga ada limit k dikali fx untuk x mendekati c sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati c. Selanjutnya untuk sifat yang keempat dan kelima adalah limit fx plus minus gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c plus minus limit gx untuk x mendekati c. Untuk sifat yang keenam ada limit fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Untuk sifat yang ketujuh ada limit fx dibagi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dibagi limit gx untuk x mendekati c. Dengan syarat di sini asalkan limit gx-nya tidak sama dengan 0. Kemudian sifat selanjutnya itu ada limit fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan pangkat dari limit fx untuk x mendekati c. Dan yang terakhir adalah limit akar dari fx untuk x mendekati c sama dengan akar dari limit fx untuk x mendekati c. Dengan syarat, asalkan nilai limit fx lebih besar dari 0 ketika n-nya genap. Setelah itu, kita akan memasuki materi inti dari limit, yaitu menyelesaikan perhitungan limit. Yang pertama ada limit fungsi aljabar. Perhitungan limit dapat diselesaikan dengan beberapa metode, di antaranya metode substitusi, yaitu limit yang penyelesaiannya bisa langsung disubstitusikan, dengan syarat pembaginya tidak boleh 0. Jika diketahui limit fx untuk x mendekati c, maka kita substitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi fx. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan nilai limit dari limit 2x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 3. Kita masukkan nilai x mendekati 3-nya ke dalam fungsi menjadi 2 dikali 3 kuadrat ditambah 5. Hasilnya sama dengan 23. Selanjutnya adalah metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tertentu seperti 0 per 0, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Dapat contoh soal yaitu tentukan nilai limit dari limit x kuadrat dikurangi x dikurang 20 dibagi x dikurangi 5 untuk x mendekati 5. Kita faktorkan terlebih dahulu untuk pembilangnya yaitu limit x dikurangi 5 dikali x plus 5 dibagi x dikurangi 5 untuk x mendekati 5. Karena di sini ada angka yang sama, maka bisa kita coret yaitu x dikurangi 5-nya menjadi limit x plus 5 untuk x mendekati 5. Kemudian kita bisa substitusikan nilai x 5-nya yaitu menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya ada metode perkalian sekawan. Apabila dalam menentukan nilai limit fungsi menemukan hasil tertentu dan sulit untuk menyederhanakannya, karena penyebutnya tidak rasional, maka fungsi tersebut perlu dirasionalkan terlebih dahulu. Ada contoh soal, tentukan nilai limit dari limit 2 dikurangi akar x plus 2 dibagi x dikurangi 2 untuk x mendekati 2. Kemudian kita rasionalkan dengan dikali 2 plus akar x plus 2 dibagi 2 plus akar x plus 2.
Kita kalikan, kemudian dapatkan hasil limit 2 dikurangin X dibagi X dikurangi 2 dikali 2 plus akar X plus 2. Untuk pembilangnya, negatifnya kita keluarkan menjadi limit negatif X dikurangi 2 dibagi X dikurangi 2 dikali 2 ditambah akar X plus 2. Karena pembilang dan penyebutnya ada angka yang sama, maka kita coret dan kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 2 menjadi negatif 1 per 2 ditambah akar 2 plus 2. Dapatkan hasil negatif 1 per 4. Dalil L'Hopital. Bentuknya, limit fx dibagi gx untuk x mendekati c dan hasilnya 0 per 0 atau tak hingga. Bentuk umumnya, limit fx dibagi gx untuk x mendekati c sama dengan limit turunan dari fx dibagi turunan dari gx untuk x mendekati c sama dengan f aksen c bagi g aksen c tidak sama dengan 0 per 0. Terdapat contoh soal, hitunglah nilai dari limit 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 8 dibagi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 untuk x mendekati 4. Dengan menggunakan rumus tadi, kita turunkan fungsi limitnya menjadi limit 6x dikurangi 14 dibagi 2x dikurangi 3 untuk x mendekati 4. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 4-nya ke dalam fungsi tersebut menjadi 6 dikali 4 dikurangi 14 dibagi 2 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 10 per 5. Maka hasilnya adalah 2. Limit fungsi aljabar jika x mendekati tak hingga. Dengan bentuk umumnya, limit ax pangkat m ditambah seterusnya dibagi bx pangkat n ditambah seterusnya untuk x mendekati tak hingga. Dengan keterangannya, m adalah pangkat tertinggi pembilang dan n adalah pangkat tertinggi penyebut. Rumus cepat penyelesaian limit tak hingga berbentuk yang pertama, limit akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi 4x ditambah q sama dengan b dibagi 2 akar a ditambah q dengan syarat a sama dengan p kuadrat. Kemudian yang kedua ada limit akar dari ax kuadrat ditambah bc ditambah c dikurangi akar dari px kuadrat ditambah pq ditambah r sama dengan b dikurangi q dibagi 2 akar a dengan syarat a-nya sama dengan p. Kemudian yang ketiga ada limit ax pangkat m ditambah seterusnya dibagi bx pangkat m ditambah seterusnya. Yang pertama jika akan tak hingga jika m lebih besar daripada n. Yang kedua akan berbentuk a per b jika m sama dengan n. Dan yang ketiga akan berbentuk 0 jika m kurang dari n. Terdapat contoh soal, tentukan limit 9x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1 dibagi 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 6 untuk x mendekati tak hingga. Karena di sini pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut sama, maka bisa kita pakai rumus cepat yaitu menjadi 9 per 4. Selanjutnya ada limit fungsi trigonometri. Metode yang pertama adalah metode substitusi. Caranya sama seperti pada limit fungsi aljabar. Di sini ada soal tentukan limit dari limit cos setengah x untuk x mendekati pi. Kita masukkan nilai x-nya yaitu maka cos pi per 2 sama dengan 0. Metode yang kedua adalah pemfaktoran. Tentukan nilai limit dari limit sin 2x per sin x untuk x mendekati 0. Jika melakukan substitusi langsung, kita akan memperoleh bentuk tak tentu. Oleh karena itu, disederhanakan terlebih dahulu fungsinya dengan pemfaktoran. Kemudian, baru bisa disubstitusikan nilainya. Limit sin 2x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan kita faktorkan terlebih dahulu pembilangnya menjadi limit 2 sin x cos x dibagi sin x untuk x mendekati 0. Karena pembilang dan penyebut ada yang sama yaitu sin x, maka bisa kita coret menjadi limit 2 cos x. Kemudian kita masukkan x sama dengan 0-nya menjadi 2 cos 0 sama dengan 0. Metode yang ketiga yaitu dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya dengan bentuk yang pertama limit fx sama dengan fc untuk x mendekati c.
Yang kedua, limit fx dibagi gx untuk x mendekati c. Dan yang ketiga, limit fx dibagi gx untuk x mendekati 0. Pada bentuk ini, fungsi pada limit merupakan perbandingan antara fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar. Adapun beberapa rumus pentingnya sebagai berikut. Yang pertama, limit sin AX dibagi BX untuk X mendekati 0 sama dengan limit AX dibagi sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang kedua, limit AX dibagi cos BX untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Dan limit cos AX dibagi BX untuk X mendekati 0 sama dengan tan hingga. Yang ketiga, limit tan AX dibagi BX untuk X mendekati 0 sama dengan limit AX dibagi tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Dan yang terakhir ada limit sin AX dibagi tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan limit tan AX dibagi sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.